ada isi makanan. Hai Sobat Jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Di video kali ini saya mau mencoba untuk mengulik ya misteri kematian dari 4 anggota keluarga di Kalideres yang baru-baru ini sangat menyita perhatian publik ya. Dari banyaknya kejanggalan-kejanggalan menimbulkan banyaknya spekulasi ya, dan juga teori-teori tentang penyebab kematian mereka ya. Ada yang berpendapat kalau mereka ini semua bunuh diri ya karena mengikuti satu aliran sesat. Ada juga yang berpendapat mereka mati karena kelaparan. Mengingat dari hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak forensik kepolisian, lambung mereka berempat ini dalam keadaan kosong ya, dan saat jasad mereka ditemukan, mereka sudah dalam kondisi yang sangat kering ya, tinggal tulang belulang dan kulit aja ya. Jadi diperkirakan mereka ini sudah nggak makan dan minum selama hampir kurang lebih 3 minggu. Oke. Ada juga yang berpikir mereka telah dibunuh oleh orang lain ya, yang menginginkan harta benda mereka ya, karena dari seorang narasumber mengatakan kalau mereka ini punya aset sekitar 3,8 miliar ya, beserta sebuah mobil Brio dan 1 buah motor ya. Dan saat mereka ditemukan, baik mobil ataupun motor itu tidak ada di TKP. Oke. Melihat kondisi TKP yang tidak ada kerusakan dan juga bercak-bercak darah, ditambah lagi di jasad para korban juga tidak ditemukan bekas-bekas penganiayaan, membuat peristiwa ini menjadi misteri yang membuat banyak orang itu jadi bertanya-tanya, apa sih penyebab dari kematian mereka sebenarnya ya. Dan di sini saya tertarik untuk mencoba mencari tahu lewat tarot tentu saja ya, apa sebenarnya yang telah terjadi, tabir apa yang tersembunyi di balik peristiwa yang misterius ini. Oke, jadi tanpa basa-basi, yuk kita langsung mulai. Jadi kita akan buka beberapa kartu ya, di mana masing-masing deck kartu ini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kejadian ini ya. Dan pertanyaan pertama adalah bagaimana kondisi keluarga ini sebenarnya ya sebelum peristiwa memilukan ini terjadi. Oke. Dari tebaran kartu di depan kita saat ini ya, ini menceritakan kalau hubungan dalam keluarga mereka itu sebenarnya baik-baik aja ya. Mereka saling mengasihi satu sama lain ya, saling menjaga dan merawat. Si ibu Reni Margaret ya adalah orang yang penuh kasih ya, dia juga sabar ya. Jadi secara hubungan personal di antara mereka gak ada masalah. Oke. Hanya saja di sini terlihat kalau kondisi keuangan mereka itu sedang tidak baik-baik aja ya. Banyak usaha yang udah mereka lakukan tapi gak membuahkan hasil. Kehidupan mereka itu makin parah ya di dalam konteks keuangan ya, dan benar-benar stuck ya. Tapi walaupun begitu mereka tetap sabar menjalani kehidupan mereka ya, dan sama-sama menghadapinya tanpa melibatkan siapapun ya. Jadi dari berita yang kita dengar, mereka adalah keluarga yang sangat tertutup dan tidak pernah meminta bantuan pada siapapun. Oke. Lalu kita akan melihat apa sih penyebab kematian mereka ya. Dari tebaran kartu ini ya menjelaskan kalau kesulitan yang kian mendesak ya membuat mereka itu jadi stres ya, dan
bingung harus bagaimana ya, hingga kemudian salah satu dari mereka ini punya ide ya, atau keinginan untuk melepas jiwa mereka ya, atau bunuh diri untuk bisa terlepas dari penderitaan ini. Oke? Seseorang yang mengajukan ide ini ya, percaya jika mereka mati ya, jiwa mereka itu akan menemukan kebahagiaan bila sudah berada di surga nanti ya. Jadi mungkin ada kemungkinan orang ini pernah mempelajari aliran-aliran sesat ya, tapi itu gak ditekunin ya. Jadi kayak hanya mempelajari aja ya, cuman sekilas-sekilas, dan ada hal-hal dari pelajaran itu yang tertanam di dalam pikiran dia. Oke? Dan kondisi yang mereka alami saat ini membuat dia teringat dengan pelajaran-pelajaran itu, dan tercetuslah ide untuk bunuh diri ini ya. Salah satu dari mereka mengatakan ya, yang pencetus ide ini, satu-satunya jalan untuk bisa mengakhiri penderitaan ini adalah berani melakukan satu langkah besar ya, yaitu melepaskan jiwa mereka yang menderita sekarang ini dari raga mereka ya. Dan dengan begitu mereka akan terlepas dari kesulitan ini dan masuk ke dunia lain yang mereka yakini itu adalah surga, yang pastinya akan bisa memberikan mereka kebahagiaan. Oke? Awalnya mungkin mereka tidak setuju dengan ide itu ya, tapi setelah mereka pikir-pikir dengan kondisi mereka yang semakin sulit, membuat mereka menerima ide itu, dan akhirnya mereka pun berembuk ya, memikirkan rencana-rencana yang berkaitan dengan ide itu. Jadi sepertinya ini tidak berkaitan dengan aliran sesat ya, walau mungkin salah satu dari mereka yang mencetuskan ide ini pernah mempelajari aliran-aliran sesat ya, tapi dia ini belum menjadi anggota aliran sesat itu ya, jadi hanya belajar sekilas-sekilas aja. Oke? Jadi ini tidak bisa dikaitkan kalau mereka itu melakukan ritual aliran sesat ya. Jadi penyebab dari peristiwa ini terjadi adalah rasa putus asa yang teramat sangat yang mereka rasakan, juga rasa lelah yang udah gak bisa mereka tanggung lagi. Oke? Jadi mereka sama-sama dengan sadar dan ikhlas mempersiapkan diri mereka untuk menjemput ajal mereka. Oke? Saat itu mereka sama-sama berjanji untuk tidak akan ada yang keluar minta pertolongan ya, sampai mereka semua benar-benar pergi meninggalkan raga mereka. Oke? Lalu yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah anaknya Mbak Dian ini setuju dengan ide itu? Mengingat Dian adalah anggota termuda dari 4 orang ini ya. Jadi dari kartu ini sepertinya Dian ini nggak setuju sebenarnya ya kalau mereka harus menempuh cara seperti ini ya, karena jujur dia sangat takut membayangkan mereka akan membunuh diri mereka pelan-pelan ya. Dan sempat juga dia mengatakan akan meminta pertolongan kepada pihak lain ya, tapi mereka bertiga, orang tuanya serta pamannya, sepertinya nggak setuju ya, dan melarang si Mbak Dian ini untuk meminta pertolongan kepada siapapun ya. Jadi mereka benar-benar sudah mantap untuk menjalankan apa yang jadi rencana mereka ya, yaitu mengakhiri hidup mereka secara perlahan-lahan untuk bisa pindah ke dunia lain yang mereka yakini akan bisa membuat hidup mereka lebih baik dan lebih bahagia. Oke? Lalu kita akan lanjut dengan ditemukannya kapur barus ya, 1 lilin berwarna merah dan juga beberapa bedak bayi ya yang masih berada di dalam kardus. Oke? Sebagian orang berspekulasi ya kalau mereka ini menganut aliran sesat ya. Jadi kita akan cari tahu apakah hubungan kapur barus, lilin dan bedak bayi ini dengan kematian mereka. Oke? Dari tebaran kartu ini menggambarkan kalau sepertinya ini nggak ada kaitannya dengan sekte-sekte ya, atau aliran-aliran sesat yang mungkin mereka sedang anut ya. Keberadaan kapur barus dan bedak-bedak bayi ya memang sudah masuk dalam rencana mereka ya, untuk menghindari bau yang tidak sedap yang mungkin nanti akan timbul setelah mereka telah meninggal ya.
Sementara lilin itu ada untuk menerangi kondisi ruangan mereka, rumah mereka yang memang sudah tidak punya aliran listrik lagi ya, karena sudah diputus oleh PLN ya. Jadi dari kapur barus ini ya, mereka berharap aroma tidak sedap yang mungkin nanti akan keluar dari jasad mereka tidak menarik perhatian para tetangga ya atau orang lain ya, karena mereka berharap ketika jasad mereka itu ditemukan, jiwa mereka itu telah sampai kepada Tuhan ya. Jadi mereka tidak mau diselamatkan ya, dan benar-benar ingin mengakhiri hidup mereka, dan dalam prosesnya mereka ingin semuanya itu berjalan lancar hingga sampai jiwa mereka itu tiba di dunia kematian. Oke. Lalu kenapa kapur barus ini, lilin dan bedak-bedak bayi ini tidak digunakan? Ya sebenarnya kapur barusnya sudah digunakan ya di jasad Ibu Margaret ya, dan juga jasad Pak Rudianto ya. Mereka adalah sepasang suami istri yang ditemukan di kamar yang terpisah. Ibu Margaret di kamar yang pertama dan Pak Rudianto di kamar yang kedua. Mereka ini masing-masing masih dikasih kapur barus ya. Entah siapa yang memberikan kapur barus itu, mungkin si Mbak Diannya ya atau Pak Budiantonya. Oke. Tapi baik Pak Budianto atau Mbak Dian ini mereka tidak diberikan kapur barus ya. Mungkin karena mereka juga sudah semakin lemah fisiknya, jadi tidak berpikir untuk menaruh kapur barus di sekitar mereka. Oke. Lalu kemanakah mobil dan motor yang mereka miliki ya? Karena menurut para tetangga mereka memiliki satu mobil Brio ya dan satu buah motor. Oke. Tapi saat kejadian itu kedua kendaraan itu tidak ditemukan ya. Dari tebaran kartu ini ya, sepertinya mobil dan motor itu mereka sudah jual ya kepada seseorang ya, dan sepertinya seseorang ini adalah teman mereka, teman lama atau teman yang sudah lama menjalin hubungan dengan mereka ya. Orang ini sifatnya agak culas ya, dan menawarkan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Jadi kayak jual rugi ya. Tapi karena mereka tidak punya pilihan, akhirnya mau nggak mau mereka lepaskan mobil dan motor ini ya, demi untuk bisa melanjutkan hidup mereka ya. Ini sepertinya terjadi beberapa bulan sebelum kejadian ya, jadi mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sebelum kejadian. Oke. Jadi kalau ada yang berpikir kalau mobil dan motor mereka itu ada yang rampok ya atau dicuri, dikuasai oleh orang lain, itu sebenarnya enggak ya, karena mobil dan motor itu memang sudah mereka jual ya beberapa waktu sebelum mereka meninggal ya. Jadi mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. Oke. Lalu bagaimana dengan Ibu Riz Astuti? Ya, dia adalah adik Ibu Margaret. Apakah dia benar-benar nggak tahu kondisi keluarga kakaknya yang sebenarnya? Kalau dari kartu ini dikatakan sebenarnya Ibu RA ini ya, Riz Astuti ini sebenarnya ada kecurigaan juga dengan kondisi keuangan keluarga kakaknya ya. Tapi mengingat kakaknya selalu mengatakan kalau mereka baik-baik aja, keuangan mereka juga nggak ada masalah, membuat Ibu Riz Astuti ini berpikir kalau memang keluarga kakaknya dalam kondisi baik-baik aja ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka sehingga membuat mereka itu putus komunikasi sekian lama ya. Mungkin ada masalah intern dalam hubungan kekeluargaan mereka ya. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga kakaknya ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Riz Astuti bersama suaminya ya. Jadi dari semua kartu yang terbuka ini, kesimpulannya adalah kalau peristiwa ini bukanlah pembunuhan ya, atau bunuh diri karena mengikuti aliran sesat tertentu ya. Mungkin ada yang lagi mempelajari ajaran sesat itu ya, tapi hanya mempelajarinya secara iseng ya, dan tidak menjalankannya ya. Jadi mereka meninggal ya karena keinginan mereka sendiri ya untuk mengakhiri hidup mereka, karena sudah tidak tahan dengan kondisi kehidupan mereka yang sangat sulit ya,
sehingga mereka memutuskan untuk sepakat ya bunuh diri secara bersama-sama. Oke? Readingan ini bisa aja salah ya, kita bisa aja mematahkan apa yang kita baca ini ya, dan menciptakan kemungkinan lain ya. Misalnya mungkin aja mereka dibunuh ya. Dan untuk itu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari tahu di mana keberadaan kunci rumah ya, karena saat petugas kepolisian dan warga di sekitar situ membuka rumah itu, kondisinya dalam keadaan terkunci ya, baik jendela maupun pintu. Oke? Perlu diselidiki ya, apakah kunci itu masih ada tergantung di pintu ya, atau ada di dalam rumah, misalkan di meja atau di buffet ya, atau justru kunci itu nggak ada sama sekali ya. Kalau memang keberadaan kunci itu nggak ada di tempat TKP, berarti ada orang lain yang menguncinya dari luar ya, dan ini adalah tugas pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus ini ya. Dan saya berharap semoga bisa segera mendapatkan titik terang supaya misteri ini bisa terungkap. Oke? Jadi inilah readingan buat kalian ya. Semoga video ini bisa menghibur. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.